Film berawal dari kisah keluarga yang tengah bertamasya di lereng pegunungan bersalju menaiki mobil SUV. Di tengah perjalanan seorang bernama Kadi sedang asyik bermain dengan anjing robotiknya yang bisa dikendalikan dari HP gadgetnya dan ibu pun menegur Kadi untuk mematikan HP-nya dan menikmati pemandangannya. Saat dalam perjalanan tiba-tiba mobil menabrak sebuah gudukan bersalju dan saat itu juga bapaknya menepikan mobilnya. Setelah memasangkan sabuk pengaman pada Kadi, lanjut perjalanan sebuah truk pembersih salju melintas dan akhirnya mereka tabrakan. Scene berpindah ke sebuah perusahaan yang menampilkan seorang bernama Kole yang tiba di kantor dengan membawa paket, dan di ruangan lain seorang wanita cantik bernama Gema dan rekan bernama Tess sedang mengerjakan robot mainan yang tak kunjung selesai. Kole pun tiba di ruangan Gema. Gema pun langsung mengerjakan proyek misterius. Di saat uji coba, lalu datang seorang bernama David dan asistennya. David menunjukkan bahwa kompetitornya yang sudah meniru produknya dengan harga murah. Gema pun menjelaskan bahwa robot yang mereka kerjakan itu akan membuat para kompetitor tidak sanggup menirunya. Dan Gema menamai robot itu bernama Megan. Tak sampai di situ David semakin kecewa di saat uji coba robotnya meledak, dan David ingin pengerjaan itu segera dihentikan. Di saat Gema membersihkan ruangan akibat ledakan itu, Gema menerima panggilan telepon dari rumah sakit Oregon Medical Center. Gema pun pergi ke rumah sakit itu. Tiba di rumah sakit, Gema pun terlihat kaget melihat Sadie sang keponakan terbaring terluka. Akibat kecelakaan itu, kedua orang tuanya pun meninggal. Cody sendiri diserahkan ke Gema sebagai pengganti orang tuanya. Setelah keadaan Sadie membaik, Sadie dibawa pulang oleh Gema. Setiba di rumah, Gema sedang menurunkan barang. Tiba-tiba anjing tetangganya yang bernama Celi menerobos masuk ke halamannya. Gema pun kesal, dan menegur si Celi untuk mengurung anjingnya itu dan Gema langsung masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, Gema langsung disambut oleh AI-nya yang bernama Elsa. Gema langsung mematikan AI-nya karena merasa ada pemberitahuan dari aplikasi Tinder yang membuat malu di depan Sadie. Dirasa Sadie masih trauma akibat kecelakaan itu, Gema pun menyatakan bahwa dia bisa menjadi pengganti orang tua yang baik. Sadie yang beranjak akan tidur, Sadie meminta Gema mendongengkan cerita favoritnya, tapi Gema tak tahu, dan akhirnya Gema menceritakan si kancil dan kura-kura, dan akhirnya tidur. Keesokan harinya, datang seorang wanita cantik bernama Lydia yang berprofesi sebagai terapis untuk menangani trauma yang dialami Sadie. Lydia pun memulai sesi terapinya dan meminta salah satu mainan Gema untuk jadi alat terapi. Gema pun dengan berat hati memberikannya. Setelah selesai terapinya, Lydia merasa Gema belum siap menjadi pengganti orang tua Sadie, dan menyarankan diserahkan ke orang tua dari ayahnya. Singkat cerita, Sadie merasa tidak dihargai oleh Gema, karena Gema sedang mengerjakan sesuatu di HP gadgetnya. Gema pun menjelaskan bahwa dia sedang mengerjakan proyek misterius, dan dia berjanji akan membuat Sadie bahagia di rumah ini setelah proyeknya selesai. Malam pun tiba, Gema yang sedang di ruangan pribadinya, melihat Sadie sedang mengintip. Sadie yang tak bisa tidur pun diperbolehkan masuk. Gema pun memperlihatkan proyek mainannya. Tapi Sadie malah tertarik pada salah satu robot yang berada di pojok ruangan yang bernama Bruce. Melihat Sadie tertarik pada Bruce, Gema pun langsung memberitahu cara mengaktifkannya, dan Sadie merasa kagum. Sadie mengungkapkan bahwa, jika dia mempunyai mainan seperti Bruce, dia akan senang. Dirasa ada harapan, Gema langsung kepikiran untuk melanjutkan proyek misterius itu. Ya, benar saja, proyek Megan. Keesokan harinya, Gema pun mengadakan presentasi terhadap Megan, dan David dihadirkan di situ untuk membuktikan bahwa Megan layak dijadikan produk mainan terbarunya. Di tengah presentasinya, Sadie pun bingung dan Gema memerintahkan Sadie untuk mengaktifkan Megan. Ketika Megan sudah aktif, Megan pun melakukan verifikasi terhadap Sadie sebagai pengguna utama, dan Megan pun mengajaknya bermain. David awalnya sempat ragu, dan akhirnya merasa senang dan menyetujui proyek Megan dibuat. David hanya meminta untuk menarik para investor agar proyek Megan dapat terrealisasi dan diproduksi massal. Seketika itu juga menyuruh asistennya untuk mengabari para investor. Setelah Megan dibawa pulang, Megan pun menemani Sadie setiap hari.
Meghan dipasang teknologi AI agar bisa belajar dari perilaku manusia, dan sekaligus dijadikan pengasuh agar bisa menggantikan orang tua di saat sibuk dan orang tua bisa santai. Singkat cerita, Tess merasa bimbang diciptanya Meghan, karena bisa jadi anak-anak akan ketergantungan terhadap Meghan dan pengganti peran orang tua tersingkirkan oleh Meghan. Tapi Gemma berpendapat lain, menurutnya Meghan akan membawa harapan baru dan akan menyenangkan bagi anak-anak terutama kepada Sadie yang mengalami trauma kecelakaan di waktu itu. Mendengar obrolan tersebut, Meghan langsung menanyakan penyebab kematian orang tua Sadie. Mereka pun kaget, dirasa tak ada jawaban, Meghan pun mencari tahu sendiri. Gemma merasa tidak etis menanyakan hal itu, dia langsung menonaktifkan Meghan, dan menjadikan Gemma pengguna kedua. Keesokan harinya, Meghan melihat Sadie sedang bermain di halaman sebagai Hawkeye. Merasa anak panahnya hilang satu, Sadie pun menyuruh Meghan mencari anak panah tersebut. Meghan melihat anak panah ada di luar pagar rumah tetangganya, dan langsung mengambilnya. Tak disangka saat mengambil anak panah itu, tangan Meghan digigit anjing dan Sadie pun langsung menolongnya dan tergigit anjing juga. Gemma yang mendengar suara teriakan Sadie langsung bergegas pergi ke halaman. Gemma memprotes atas tindakan anjingnya itu, dan jawaban si Celi, Sadie lah yang masuk ke halamannya. Meghan langsung memeriksa lengan Sadie agar segera diobati. Meghan pun menatap tajam si Celi penuh dengan dendam. Malam pun tiba, Gemma pun melaporkannya ini ke polisi, dan laporan tersebut tidak bisa diproses karena menurut polisi Sadie dan Meghan yang masuk ke halaman si Celi. Polisi menyarankan untuk memperbaiki pagarnya yang bolong. Di tengah malam, Meghan pun mau menuntut balas dendam terhadap si anjing. Dalam aksinya, Meghan menirukan suara pemiliknya agar menghampirinya. Dengan mudah Meghan pun membunuh si anjing. Di pagi harinya, Gemma terbangun karena si Celi tetangganya memanggil anjingnya yang hilang dan mengintipnya di jendela. Di saat itu juga Gemma melihat keadaan Kadi yang belum 100% pulih akibat serangan si anjing. Meghan menyarankan agar Kadi istirahat terlebih dahulu. Di saat itu juga Gemma mengajak Kadi untuk mempresentasikan proyek robot Meghan di hadapan investor, dan Kadi pun menerima ajakan Gemma. Meghan pun kesal karena terlalu memaksakan Kadi. Singkat cerita, David sedang mempresentasikan proyek Meghan kepada para investor dan meyakinkan bahwa robot berteknologi canggih ini akan menjadi produk terbarunya. Di saat para investor melihat Meghan menemui Sadie, Meghan pun mengajak Sadie bermain, tapi tiba-tiba Sadie menangis. Meghan pun menghampirinya dan menanyakannya. Sadie menangis karena teringat kenangan masa lalu bersama orang tuanya, dan merasa tak ada seorang pun yang mengerti perasaannya saat ini. Meghan pun meminta Sadie untuk menceritakan kenangan itu. Meghan pun merekam apa yang diceritakan Sadie, dan menyimpan di dalam memorinya, dan berjanji akan menjadi teman yang baik. Para investor pun bangga dan tersentuh hatinya dalam tangisan tersebut. Salah satu investor memanggil David dan Gemma ke kantor untuk menemuinya. Investor itu meminta David untuk langsung memproduksi dipercepat agar tidak bocor ke kompetitor. Satu lagi, agar memperbarui kontrak Gemma karena dia adalah aset perusahaan. Di sore hari, Gemma dan Sadie tengah duduk santai di halamannya. Gemma pun mengakrabkan diri ke Sadie agar bisa meluangkan waktu bersama, tapi Sadie tak meresponnya, malah asyik bermain dengan Meghan. Gemma pun menonaktifkan Meghan agar bisa berbicara dengan Sadie. Gemma pun mengungkapkan bahwa dia sudah bisa menjadi orang tua yang baik karena proyek Meghan udah selesai. Namun Sadie merespon bahwa Gemma tak usah bersusah payah merawat dirinya karena sudah ada Meghan di sampingnya. Mengetahui pernyataan Sadie tersebut, Gemma pun teringat perkataan dari Tess yang membuat Sadie ketergantungan pada Meghan. Keesokan harinya, Lydia pun kembali terapis kepada Sadie dan meninjau perkembangannya. Sadie pun tiba-tiba menangis dan Lydia pun kebingungan tidak tahu. Mengetahui Sadie menangis, Meghan pun langsung beranjak dari duduknya dan tiba-tiba berada di samping Lydia yang membuatnya kaget. Meghan pun menuduh Lydia telah membuat Sadie menangis. Lydia pun heran karena merasa tidak melakukan apa-apa. Setelah selesai sesi terapi, Lydia menemui Gemma agar menjauhkan Sadie dari Meghan karena dia terlalu overprotective. Malam pun tiba, sembari makan malam, Gemma terlihat kesal karena Sadie hanya makan satu potong pizza saja,
dan menyuruhnya menambahkan sayuran di menu makanannya, tapi Meghan langsung menyangkalnya bahwa Gemma telah memaksa Sadie dan menyebabkan Sadie membangkang terus. Gemma mengungkapkan bahwa dia mendaftarkan Sadie ke playgroup agar bisa bersosialisasi dengan teman seumurannya. Sadie pun langsung menolak karena Meghan sudah cukup jadi temannya. Gemma terus memaksa Sadie untuk ikut ke playgroup dan terus menolak. Meghan pun menyuruh Gemma melepaskan Sadie. Gemma pun kaget dan kesal terhadap Meghan dan langsung menonaktifkannya. Keesokan harinya, Sadie pun mau gak mau harus ikut Gemma ke playgroup. Setelah dijemput Bu Guru, Sadie pun mau ikut playgroup tapi dengan satu syarat Meghan ikut bersamanya. Gemma pun menuruti permintaan Sadie dan Bu Guru tak mempermasalahkannya karena di sini menyediakan tempat untuk menyimpan mainannya. Saat Bu Guru membimbing Sadie dan teman seumurannya, Gemma membantu salah satu ibu wali murid yang anaknya bernama Brandon. Ibu itu menyapa Brandon, dan dijawab Brandon sinis dan tak suka dimanja. Brandon dan Sadie dipasangkan dan diberi tugas untuk mencari buah rambutan yang ada di dalam hutan. Namun Brandon malah menjahili Sadie, dan Meghan pun langsung merapat dan tak disangka sudah berada tak jauh dari area tersebut. Brandon pun menghampirinya dirasa penasaran dia juga menjahili Meghan, dan menggendongnya masuk ke dalam hutan. Gemma yang mendengar teriakan Sadie pun menyadari bahwa Meghan sudah tak ada di tempatnya. Di tengah hutan, Brandon pun penasaran dengan Meghan. Meghan pun ditidurkan dan dipukuli. Meghan membalas pukulan Brandon dengan menjewer telinga Brandon dan teriak kesakitan, lantas Brandon kabur dan dikejar oleh Meghan. Dalam pelariannya, Brandon tak sengaja jatuh ke jalan dan tanpa disadari ada mobil lewat dan Brandon pun tertabrak. Sadie yang merasa syok tak habis pikir bakal terjadi seperti ini. Setelah pulang ke rumah, Gemma pun menanyakan ke Sadie tentang kronologi kejadian yang menimpa Brandon. Gemma tahu, kalau itu bersamaan dengan hilangnya Meghan di tempat penyimpanannya. Sadie pun menceritakan yang tak sebenarnya diceritakan, bahwa Brandon telah menculik Meghan. Mendengar obrolan tersebut, Meghan pun membela Sadie bahwa Sadie berbicara benar. Lalu ada seseorang yang mengetuk pintu, yang ternyata Pak Polisi yang menanyakan, apakah dia yang menculik anjing si Celi. Gemma membantah tuduhan tersebut karena dia memang tidak tahu. Setelah Pak Polisi pergi, Gemma merasa agak aneh dengan kejadian akhir-akhir ini. Malam pun tiba, si Celi kembali mencari anjingnya di tengah malam. Merasa anjingnya ada di dalam gudang, Celi pun menghampirinya, dan ternyata itu adalah Meghan yang menirukan suara anjingnya. Meghan pun tanpa segan menyemprotkan air bertekanan tinggi dan menembak paku tembak ke tangan Celi dan akhirnya Celi pun tewas. Keesokan harinya, Gemma pun didatangi polisi untuk dimintai keterangan bahwa Celi tetangganya sudah tewas. Gemma membantahnya bahwa dia tidak tahu apa-apa. Gemma pun heran, dan menduga bahwa Meghan lah pelakunya selama ini. Dan akhirnya Gemma memeriksa rekaman video Meghan yang tersimpan, dan tiba-tiba saja video itu menjadi error semua dan Gemma tak mendapatkan apa-apa. Setelah itu Gemma dikagetkan kemunculan Meghan yang ada di depannya yang membuatnya terkejut. Gemma mengaku sedang memeriksa file video yang error, tapi Meghan yang sadar sudah mengetahuinya tak bisa dibohongi. Gemma pun mencoba melumpuhkan Meghan dengan pulpen dan membungkusnya dengan plastik bubble dan selotip seperti paketan. Keesokan harinya, Meghan pun dibawa ke kantor perusahaan untuk diperbaiki ulang. Sadie pun lantas langsung mengamuk dan meminta Meghan dikembalikan padanya. Lydia didatangkan untuk menenangkan Sadie yang mengamuk terus gara-gara tak bisa menemui Meghan. Gemma dan timnya memikirkan harus diapakan dengan Meghan ini. Gemma curhat ke timnya bahwa kejadian aneh yang menimpanya akhir-akhir ini adalah perbuatan Meghan. Timnya tak langsung percaya begitu saja pada Gemma karena Meghan adalah hanyalah sebuah robot. Pada hari itu juga, launching Meghan dijadwalkan. Media di sana sudah memberitakan bahwa Meghan adalah robot mainan yang canggih di era saat ini. Gemma yang termenung berniat membatalkan launching Meghan karena belum siap diproduksi. Mendengar teriakan Sadie langsung menghampirinya. Gemma menyuruh Sadie untuk menghentikan amarahnya, tanpa disangka Gemma pun kena tamparan keras dari Sadie. Sadie langsung meminta maaf dan meminta agar dipertemukan dengan Meghan.
Tapi tentu saja tidak disetujui oleh Gemma, dan Gemma mengatakan bahwa dia adalah orang yang akan menggantikan Meghan dan lebih baik dari Meghan, dan akhirnya Gemma memutuskan membawa pulang Sadie. Di lain sisi, David yang kesal dan marah karena Gemma tak ada di tempat launching memutuskan asistennya untuk mencarinya. Sebelum Gemma pulang, Gemma menelpon Tess bahwa dia baik-baik saja dan mengingatkan jangan sampai Meghan keluar. Ternyata Meghan sudah meretas telepon Tess dan yang berbicara adalah Meghan. Ini diketahui Tess namun tak menghiraukannya. Di saat Tess memeriksa data Meghan, Tess mengetahui bahwa Meghan telah meretas semuanya, lalu Tess menyuruh Cole untuk melepas semua kabel yang menancap di tubuh Meghan. Setelah itu, tiba-tiba Meghan bangun dan menyerang Tess dan Cole dengan meledakkan tabung oksigen. Setelah Meghan keluar, dia tak sengaja bertemu dengan David. David pun heran, tiba-tiba Meghan menari sambil mengambil benda tajam untuk menyerang David. David lari ke lift yang di sana ada asistennya. Sebelum masuk lift, David sudah tertusuk dan asistennya juga dibunuh dan akhirnya mereka pun tewas. Meghan pun mengendara mobil sport untuk menyusul Gemma dan Sadie. Setibanya di rumah, Meghan yang sedang bermain piano langsung menanyakan ke Gemma, mengapa dia dinonaktifkan. Gemma menyatakan bahwa dia telah melanggar protokol keamanan, maka dari itu Meghan pun tak terima perlakuan tersebut. Meghan menyatakan bahwa dirinya mampu merawat Sadie dibanding Gemma. Saat mau menonaktifkan Meghan dengan pulpen, Meghan udah tahu trik itu, jadi Meghan langsung menangkisnya. Di saat itu Sadie terbangun mendengar keributan dan memanggil Gemma. Meghan lantas menyuruh Gemma untuk menyuruh Sadie kembali tidur atau Sadie akan mati. Meghan mencekik leher Gemma dan Gemma membalas memukul kepala Meghan dengan gelas berisi air yang membuat Meghan konslet. Sementara itu Gemma keluar dari cengkraman Meghan dan kembali ke ruangan pribadinya. Meghan pun bangun kembali dan menghampiri Gemma. Gemma menyerang Meghan dengan gergaji mesin yang membuat Meghan berantakan, namun Meghan bangkit lagi dan berhasil melumpuhkan Gemma. Meghan berniat membunuh Gemma dengan pulpen, tapi terhenti karena Sadie masuk memeriksa keributan tersebut. Sadie pun melongo polos karena melihat kelakuan Meghan. Melihat Sadie yang tak bereaksi, Meghan pun masih menganggap Sadie percaya padanya. Tapi justru sebaliknya, Sadie langsung mengaktifkan robot Bruce dan menyerang Meghan dengan terbelah menjadi dua bagian, tapi masih bisa bangkit lagi tanpa kaki, dan menyerang Gemma. Gemma pun membuka muka Meghan dan mau menancapkan obeng ke prosesor tapi gak berhasil, jadi Sadie lah yang menancapkan obeng ke prosesor, dan tubuh Meghan pun tak bergerak dan tewas. Polisi tiba di rumah Gemma yang dilaporkan Tess dan Cole. Di akhir cerita Meghan yang berpindah ke teknologi AI. Klik subscribe, tamat, like, dan loncengnya, oke.